aku Melinda Gudanti. Kali ini kita ada di segmen cerita film. Nah, film yang bakal kita ceritain kali ini adalah film Gentleman Nani guys, atau Jet Set Go ya. Di situ tuh filmnya menceritakan tentang keberanian atau kemajuan seorang pria. Gimana sih ceritanya? Yuk langsung aja. Dua wanita ini pun telah sampai di bandara. Seorang pria pun telah menjemputnya. Lalu mereka pun sama-sama memanggil pria itu guys. Nah, ini pun sangat terkejut. Mengapa tunangannya itu malah memanggil orang yang salah? Wanita ini pun mengira bahwasanya pria itu sudah lupa kepadanya. Lalu dia pun terus memperhatikannya guys. Ternyata mereka langsung berpelukan. Sehingga dia pun menjadi sangat terkejut guys. Dan hatinya pun menjadi hancur. Tapi wanita ini pun penasaran. Dia pun mendatangi pria tersebut guys beserta sahabatnya itu. Dia pun ternyata punya firasat bahwasanya ada yang tidak beres. Wanita ini pun perlahan mendekati mereka guys. Dia pun terus memandangi wajah pria itu guys. Lalu temannya ini pun mengatakan bahwasannya ini adalah tunanganku. Namanya adalah Jay. Sehingga dia pun sangat terkejut. Mengapa tunangan temannya itu sangat mirip dengan tunangannya juga. Mereka pun saling berkenalan. Sahabatnya pun mengatakan mengapa wajahmu begitu tegang. Apakah yang terjadi? Tapi wanita ini pun beralasan bahwasannya dia pertama kali naik pesawat sehingga dia pun menjadi tegang. Lalu wanita ini pun mengatakan datangnya ke pernikahanku. Mereka pun langsung berpelukan guys karena mereka baru saja bertemu dalam pesawat. Lalu dia pun langsung penasaran guys, siapa sebenarnya pria itu. Dia pun yakin bahwasannya ada yang tidak beres guys. Gadis ini pun langsung datang ke rumah tunangannya. Dia pun tidak sabaran, ingin berjumpa dengan tunangannya. Dia pun berharap tidak terjadi apa-apa dengan tunangannya itu. Dan hatinya pun gelisah guys. Gadis ini pun buru-buru dan langsung mengetuk pintu. Dia pun tidak sabaran, ingin berjumpa dengan tunangannya. Gadis ini pun sangat senang karena calon mertuanya yang telah membukakannya. Dan dia pun langsung memeluknya. Dia pun mengatakan kemanakah Gautam karena Gautam itu adalah tunangannya. Dia pun tidak sabaran guys dan langsung masuk ke dalam ruangan tunangannya itu. Dia pun terus memanggil nama Gautam, tapi dia tiba-tiba terdiam. Lihat sebuah foto yang ada kalungan bunganya. Ternyata tunangannya itu sudah tiada guys. Dan dia pun sangat syok dan juga terkejut. Mengapa itu bisa terjadi? Gadis ini pun seperti tidak percaya bahwasannya tunangannya itu sudah tiada. Ibunya pun hanya bisa menangis, tidak bisa menjelaskan apapun kepada gadis ini guys. Dia pun terus memandangi foto tunangannya itu. Mengapa begitu cepat dia pergi? Padahal mereka sebentar lagi mau menikah. Sehingga dia pun langsung lemas guys. Dia pun tidak tahan tanggung beban itu guys. Dan dia pun sangat sedih. Ternyata orang yang dijumpainya di bandara itu adalah orang lain. Ibunya pun mencoba untuk menyabarkan gadis ini guys. Tapi gadis ini sangat sedih karena dia mau menikah dengan pria itu. Tapi tidak jadi karena dia sudah tiada. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Dan dia pun hanya bisa menyesalinya. Dia pun tidak tahan melihat foto dari tunangannya itu guys. Karena dia sangat mencintainya. Sebenarnya apa yang terjadi guys, dan mengapa pacar dari sahabatnya itu sangat mirip dengan tunangannya? Gadis ini pun tidak henti-hentinya menangis karena dia gagal menikah guys, karena tunangannya itu sudah tiada. Mobil ini pun langsung ditarik dari sungai guys, dan ternyata orangnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Polisi dan juga wartawan sudah ada di sana. Wanita ini pun sangat terkejut, ternyata korbannya itu adalah anaknya, dan dia pun tidak bisa lagi menahan tangisnya. Dia pun tidak menyangka anaknya itu akan pergi secepat itu. Dia pun langsung menangis guys. Polisi pun langsung berikan kartu identitasnya. Ternyata benar saja guys, KTP-nya pun adalah dalam korban itu. Dan juga kalung pemberian ibunya langsung dilihatkannya. Dan dia pun sangat sedih guys. Wanita ini pun hanya bisa menangis melihat tunangannya itu sudah tiada. Ibunya pun menceritakan semuanya kepada calon tunangan anaknya. Dia pun mau ngabarin sama tunangannya ini, tapi dia tidak sempat guys karena dia menunggu tunangannya ini untuk datang saja. Lalu wanita ini pun mengatakan bahwasanya dia itu bukanlah kecelakaan, tapi dia itu dibunuh orang. Wanita ini pun akan membongkar siapa sebenarnya pelaku yang telah menghabisi tunangannya. Dan dia pun sangat dendam karena dia tahu tunangannya itu memiliki musuh di tempat lain. Sahabat itu pun sudah sampai di rumah, dia pun bersama pria itu guys dan disambut hangat oleh seluruh keluarganya. Wanita ini pun masih belum tahu bahwasanya sahabat itu sedang berduka. Mereka pun sangat bahagia karena wanita ini baru pulang dari luar kota. Dia pun ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Lalu ibunya pun mengatakan bahwasannya ayahnya sedang sibuk. Dia pun langsung memanggil ayahnya itu guys. Adalah seorang pengusaha yang sangat baik. Harta kekayaannya pun 7 keturunan tidak habis-habis guys. Dia pun sangat rindu dengan putrinya itu. Lalu dia pun perkenalkan bahwasannya ini adalah teman ayahnya. Teman ayahnya ini pun mengucapkan selamat karena mereka akan bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Wanita ini pun sangat bahagia guys karena pria yang sangat disayangi itu sangat sayang kepadanya, tapi tidak dengan sahabatnya. Pulang dengan kebahagiaan, malah kesedihan yang didapatkannya karena tunangannya itu sudah tiada. Dia pun tidak bisa lagi berkata apa-apa guys karena dia sudah lemas. Wanita ini pun tidak habis pikir guys mengapa tunangannya itu sangat mirip dengan tunangan sahabatnya. Tapi mau gimana pun tunangannya yang telah tiada dan tunangan sahabatnya itu masih hidup. Dia pun teringat-ingat terus guys pada wajah dari tunangan sahabat itu karena dia sangat mirip dengan tunangannya sendiri. Wanita ini pun datangi seorang wartawan dan dia pun ingin membongkar atas kematian tunangannya itu.
Wanita ini pun setuju guys karena dia mau membantunya. Dia pun akan menanyakan sesuatu pada wanita ini guys, tentang apa yang diperlakukan oleh pria itu. Wartawan ini pun menanyakan apakah tunangan Bimo itu memiliki musuh. Wanita ini pun langsung menjawabnya bahwasanya musuhnya itu adalah satu orang, yaitu namanya David. Lalu mereka pun akan mencari di mana David itu berada. Mereka pun mencari ke rumahnya. Ternyata dia sudah lama pindah dari rumah itu guys. Dia pun sekarang ada di rumah sakit karena dia sedang koma. Lalu mereka pun langsung buru-buru datang ke rumah sakit. Suster ini pun mengatakan bahwasanya pasien bernama David baru saja dibawa oleh seseorang, tidak tahu siapakah orang itu. Wanita ini pun langsung panik guys, siapa yang telah membawanya si David itu. Lalu mereka pun langsung mencarinya. Wanita ini pun sangat terkejut melihat musuh tunangannya itu dibawa oleh seorang. Dia pun mengira bahwasanya musuh tunangannya itu mau kabur karena dialah penyebab dari kematian tunangannya itu guys. Wanita ini pun akan menghentikannya, dia pun langsung memanggil mobil itu, tapi mobil itu tidak berhenti lagi. Dia pun terus mengejar mobil itu karena dia tidak mau musuh tunangannya itu kabur. Dia pun tahu guys kalau musuhnya itu yang telah menghabisi tunangannya. Wanita ini pun terus berjuang mengejar mobil itu guys. Dia pun tidak perlu kendaraan, dia pun hanya lari saja mengejarnya. Lalu wanita ini pun melihat supir mobil itu. Ternyata supir mobil itu adalah tunangan dari sahabatnya itu. Pria itu pun bernama Jay dan dia pun yakin bahwasannya Jay lah yang telah menghabisi tunangannya. Dan dia pun tidak menyangka tunangan sahabatnya itu yang melakukannya karena mereka sangat. Wanita ini pun langsung melaporkan kepada wartawan itu bahwasanya yang membunuhnya bukanlah si Bansi, tapi si Jay yang ternyata adalah tunangan dari sahabatnya sendiri. Wanita ini pun ingin mencari bukti-bukti yang lain agar dia bisa balaskan dendamnya guys. Dia pun datang di acara pertunangan sahabatnya itu. Pria itu pun ada di sana guys. Sahabat ini pun sangat senang karena dia akan menikah dan bertunangan dengan si Jay. Pria ini pun seperti tidak bersalah dan dia pun santai saja guys. Lalu dia pun langsung memakaikan cincinnya kepada wanita itu dan mereka pun resmi menjadi bertunangan. Wanita ini pun terus memantaunya guys. Dia pun lalu mencerita kepada sahabatnya bahwasanya tunangannya telah tiada. Sahabatnya pun turut berduka atas kematian tunangan dari temannya ini guys. Dia pun mengatakan bahwasanya tunangannya itu bukan mati kecebur, tapi dia ada yang menghabisi. Pria ini pun tiba-tiba masuk guys. Dia pun langsung memandangi wajah wanita itu dan dia pun sudah punya firasat buruk kepada wanita itu. Pun masih santai saja, dia pun tidak mau sahabat itu curiga. Lalu wanita ini pun mengatakan kepada tunangannya, sahabatku baru saja berduka karena tunangannya baru saja tiada. Pria ini pun pura-pura terkejut dan mengatakan bahwasanya dia turut berduka juga. Wanita ini pun masih belum tahu bahwasanya tunangannya itu yang telah menghabisi tunangan milik temannya itu. Dia pun terus memandangi pria itu guys. Wanita ini pun minta tolong sama tunangannya untuk memberikan pekerjaan kepada temannya ini guys. Akhirnya pria ini pun bersedia menerima wanita itu bekerja di perusahaannya karena dia adalah bosnya di sana. Pria ini pun sudah tahu bahwasanya wanita itu ada niat merencanakan sesuatu padanya. Pria ini pun mulai curiga sama wanita itu guys. Mengapa dia mau bekerja di perusahaannya? Dia pun yakin bahwasannya wanita itu mau bekerja bukan karena uang, tapi karena ingin menyelidiki siapa sebenarnya pembunuh dari tunangannya itu. Dia pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba kekasihnya pun datang. Wanita ini pun cemburu karena tunangannya itu selalu memandangi temannya yang bekerja di kantornya. Dia pun mengatakan, apakah aku kurang cantik daripada temanku itu? Mengapa kamu memandanginya seperti itu? Lalu dia pun mengalihkan pembicaraannya guys. Wanita ini pun sangat menyayangi tunangannya itu guys karena dia sangat gemas melihat wajahnya. Sahabat ini pun langsung masuk ke dalam kantornya. Dia pun mengucapkan selamat karena baru bekerja di perusahaan tunangannya itu. Dia pun langsung bersalaman dengan pria ini guys. Tapi genggamannya itu seperti sangatlah tidak mengenakan. Sahabat ini pun mulai curiga karena dari genggaman mereka saja dia pun sudah mulai tahu guys apa sebenarnya yang terjadi. Tapi mereka malah mengalihkan pembicaraannya. Wanita ini pun mengucapkan selamat bekerja kepada sahabatnya ini dan dia pun akan pergi. Lalu pria ini pun berhadapan dengan wanita itu guys. Dia pun mengatakan bahwasanya dia akan mengerjakan apapun yang disuruh oleh atasannya. Tapi pria ini pun terus memandangnya, bukan itu yang ingin dikatakannya. Dia pun menyuruh wanita ini untuk memulai aktivitasnya saja. Dia pun terus memantaunya dari balik kaca. Wanita ini pun mendapat telepon dari wartawan itu guys. Dia pun mengatakan bahwasannya misinya mulai berhasil dan dia pun akan menggali semua informasi dari kantornya dan mencari bukti. Tapi wanita ini tidak tahu bahwasannya pria itu telah mengupingnya dari balik kantor itu guys. Dia pun mendengar semua apapun pembicaraan dari wanita itu dan dia pun sangat yakin karena kecurigaannya selama ini sudah terbukti guys. Wanita ini bekerja di perusahaannya bukan ingin mencari uang tapi ingin mencari bukti-bukti. Dia pun terus memantau wanita ini sampai dia pun memfotoinya. Lalu dia pun langsung mengatakan kepada anggotanya untuk memantau wanita ini guys karena gerak-geriknya sangat mencurigakan. Lalu dia pun mendapatkan prestasi dari pekerjaannya itu guys karena wanita ini sangatlah cerdas. Dia pun diberi tepuk tangan sama wanita itu karena tunangannya ada di situ guys. Dia pun terpaksa melakukannya agar tunangannya itu bahagia. Lalu dia pun langsung berjabat tangannya. Dia pun mengatakan selamat karena kamu telah berprestasi. Ternyata misi pertamanya ingin menduplikat kunci kantor pria itu guys agar dia bisa masuk dalam kantornya dan mengecek semua komputernya. Tapi pria ini tidak bodoh guys. Dia pun sudah tahu rencana wanita itu. Lalu dia pun langsung bersiap-siap guys.
Pria ini pun keluar dari kantornya sambil membawa uang yang sangat banyak. Wanita ini pun terus memantau kemanapun pria itu pergi. Dia pun dengan santainya sambil makan permen dan keluar dari kantornya, guys. Dia pun mengikutinya dari belakang. Ternyata pria ini ingin memberikan uang kepada seseorang. Lalu dia pun sampai di tempat tujuannya. Ternyata dia terus mengikutinya, guys. Wanita ini pun sangat penasaran siapa yang didatangi pria itu, mengapa harus sembunyi-sembunyi. Ternyata yang didatanginya adalah temannya yang waktu itu di bandara itu, dan dia pun mengenalnya. Lalu dia pun langsung berikan uang 1 koper. Wanita ini pun semakin penasaran mengapa pria itu memberikan uang kepada temannya. Ternyata teman ini memiliki video pembunuhan itu, guys, sehingga dia pun tidak mau video itu disebarluaskan. Temannya ini pun akan menjaga video itu dan tidak akan tersebar, tapi dia harus ada syaratnya, guys. Dia pun harus membagi uang setiap bulan dan dia pun harus meminta jumlah yang banyak. Jika uang yang dimintanya tidak sesuai, maka dia tidak akan segan-segan menyebarkan video pembunuhan itu, guys, dan pria ini pun karirnya akan hancur. Wanita ini pun akhirnya mengetahui siapa sebenarnya pembunuh tunangannya itu, guys, dan dia pun langsung menelpon wartawan itu bahwasanya yang membunuhnya adalah si J. Wanita ini pun mengatakan bahwasanya video juga ada tapi sama temannya. Tapi lagi asing menelpon, wanita ini pun tidak sadar ada sebuah truk yang ingin menghabisinya. Untung saja rekan kantornya ini datang, dia pun akan berbelok mendatangi wanita itu. Dan truk itu pun langsung menabrak mobil rekan kantornya ini, guys, sampai mobil itu pun terbang. Mobil itu pun hampir saja menimpa wanita ini, guys, untuk saja bisa selamat. Sahabatnya pun langsung datang ke rumah sakit bersama pria itu, guys. Mereka pun ingin mengecek keadaannya. Dia pun mengatakan bahwasannya semuanya baik-baik saja. Sahabatnya pun sangat khawatir mendengar wanita ini kecelakaan, guys. Lalu dia pun bersyukur sama rekan kerjanya ini karena telah menyelamatkan. Dia pun mengatakan mengapa bisa terjadi kecelakaan. Wanita ini pun menjelaskan bahwasannya itu bukan kecelakaan. Dia pun sengaja ditabrak, ada orang yang menyuruhnya. Sehingga pria ini pun raut ajaibnya berubah, guys. Wanita ini pun tahu mana kecelakaan dan mana yang disengaja. Sehingga dia pun langsung mengatakan bahwasannya memang ada orang yang ingin menghabisinya, tapi dia tidak tahu siapakah orang itu. Pria ini pun salah tingkah, guys, setelah mendengar penjelasan wanita ini. Dia pun terus memandangi wajah pria itu dengan tatapan tajam, tapi dia mengatakan bahwasanya syukur saja dia masih selamat. Pria ini pun menjadi salah tingkah, guys. Dia pun pura-pura mengatakan kepada wanita itu bahwasanya aku akan mencari siapa pelakunya. Tapi omongan pria ini hanya disenyumin aja sama wanita ini, guys. Wanita ini pun secara diam-diam masuk kantor pria itu, guys. Dia pun ingin menyalin semua isi dalam komputernya karena dia tahu di dalam komputer itu ada bukti-bukti setelah kematian tunangannya itu. Dia pun ingin balas dendam sama tunangan sahabatnya itu, guys. Tapi pria ini tiba-tiba masuk ke kantornya. Pria ini pun curiga mengapa di kantornya itu hidup lampunya padahal dia sudah mematikannya. Wanita ini pun mencoba untuk berondong, guys, agar tidak ketahuan sama pria ini. Lalu dia pun berusaha untuk keluar. Tiba-tiba pria itu pun masih ada di depannya. Dia pun sangat ketakutan karena akan ketahuan sama pria itu. Lalu dia pun cepat-cepat kabur, guys. Dia pun akhirnya selamat dan langsung dijemput oleh temannya dengan mobil. Wanita ini pun telah berhasil menyalin semua isi komputer pria itu. Sebagai buktinya, setelah sampai di rumah, mereka pun sangat terkejut melihat orang sangat ramai. Dia pun mengatakan ada apa. Ternyata musuh tunangannya itu sudah tiada, guys. Dia pun dihabisi sama orang yang tidak dikenal sehingga wanita ini pun bingung. Bukti-buktinya pun mulai pudar karena salah satu bukti itu adalah musuh tunangannya itu. Dia pun curiga bahwasanya ada seorang yang masuk dalam ruangan itu. Begitu dia melihat keluar, ternyata pria itu sedang berada di luar, guys. Dan dia pun sangat yakin bahwasanya pria itulah yang telah menghabisi musuh tunangannya itu. Dia pun buru-buru kabur dan masuk ke dalam mobil. Wanita ini pun mencoba untuk mengejarnya, tapi tidak sempat, guys, karena mobil itu sudah berangkat. Wanita ini pun mengatakan kepada wartawan itu bahwasanya dia adalah J, yaitu tunangan dari sahabatnya yang mirip dengan tunangannya. Pria ini pun langsung mengajak temannya yang memiliki video itu. Dia pun ingin menghabisinya, guys, agar video itu tidak tersebar. Lalu dia pun menabrakkan dirinya sehingga mobil temannya itu pun langsung terbang, guys, dan dia pun sudah tidak berdaya lagi. Mobil itu pun langsung terjatuh dan dia pun langsung melihat temannya itu sudah tewas. Pria ini pun telah berhasil menyingkirkan satu persatu bukti yang akan membongkar kejahatannya. Dia pun langsung menghampiri temannya itu yang sudah sekarat. Dia pun mengatakan bahwasanya kamu bermain-main dengan saya, maka aku akan mempermainkanmu juga. Dia pun sudah tidak berdaya lagi, guys, di bawah mobil itu. Sehingga dia pun langsung mendorong mobil itu, guys. Dia pun beranggapan bahwasanya mobil itu lagi kecelakaan. Dan dia pun sengaja melakukan itu, guys, agar dia tidak bisa ditangkap oleh polisi. Karena itu adalah kecelakaan, bukan karena pembunuhan. Tunangannya ada di dalam lemari sahabatnya itu, sehingga wanita ini pun sangat marah, guys. Dia pun menduga bahwasannya sahabat itu telah selingkuh dengan tunangannya. Ditambah lagi dua bajunya pun ada di lemarinya juga. Wanita ini pun mendatangi sahabatnya yang datang ke rumahnya. Dia pun sangat terkejut, guys, melihat di atas meja sudah ada foto dan juga baju tunangannya. Dia pun mengatakan apa yang telah terjadi. Sahabat ini pun mengatakan, aku saja tidak punya foto dan juga bajunya, padahal aku adalah tunangannya. Mengapa kamu sudah memiliki dua-duanya? Apakah kalian sudah berhubungan? Wanita ini pun hanya bisa terdiam
terdiam guys. Dia pun tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba pria ini pun datang ke rumahnya untuk mencari tunangannya itu. Dia pun memandanginya dengan tatapan tajam. Pria ini pun mendatangi tunangannya itu dengan wajah yang sangat marah. Dia pun melihat fotonya dan juga bajunya di atas meja itu. Lalu wanita ini pun mengatakan, aku tidak menyangka kalian memiliki hubungan, padahal aku sangat percaya pada kalian berdua. Wanita ini pun mencoba menjelaskan sama sahabatnya itu, tapi sahabatnya pun langsung membentaknya. Dia pun mengatakan, kau seharusnya diam karena aku tidak peduli lagi denganmu. Kalau aku sangat mempercayaimu sebagai sahabatku, mengapa kamu malah menikahku dari belakang? Dia pun langsung pergi dan memutuskan tunangannya itu beserta sahabatnya. Lalu wanita ini pun mengatakan sama pria, aku sangat puas karena kamu telah merenggut tunanganku, maka aku akan merenggut juga tunanganmu. Lalu pria ini pun hanya bisa terdiam guys. Dia pun sangat marah sama wanita ini. Dia pun langsung menarik tangan wanita ini saat dia mau pergi. Lalu dia pun mengatakan bahwasanya aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun, karena kamu tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dia pun didatangi wanita itu guys dengan rasa ketakutan. Wanita ini pun tidak takut sama sekali sama pria ini, walaupun dia akan dihabisi karena dia sudah membalaskan dendamnya guys. Apakah yang akan terjadi? Tunangan wanita ini pun ternyata masih hidup guys. Dia pun memberikan kode kepada wanita itu sebagai tanda bahwasannya dia adalah Gautam. Dia pun teringat tunangannya pernah memberikan kode itu saat mereka mau berpisah. Kode itu pun tandanya adalah I love you guys, dan mereka pun tidak akan terpisahkan. Lalu dia pun menunjukkan salah satu gelang yang diberikan wanita itu kepadanya dulu. Wanita ini pun teringat lagi waktu dia memberikan gelang itu kepada tunangannya itu sendiri guys. Lalu dia pun menangis karena selama ini dia menyamar sebagai J palsu. Wanita ini pun langsung shock guys karena dia mengira bahwasanya tunangannya itu telah tiada. Ternyata yang ada di depannya itu adalah tunangannya sendiri guys. Sehingga dia pun lemas dan hampir pingsan. Dia pun sedih dan juga bahagia guys karena tunangannya itu pun ternyata masih hidup. Pria ini pun akhirnya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, mengapa dia bisa menjadi J. Dulu dia tidak sengaja melihat berita ada pebisnis kaya raya yang diculik. Ternyata pebisnis itu sangat mirip dengan Mia. Dia pun berniat untuk membantu pebisnis itu dan menyelamatkan, tapi dia telat guys karena pebisnis muda itu telah dihabisi oleh penjahat. Dia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri penjahat itu menghabisi si J guys. Dan pun mencoba untuk menyelamatkannya, tapi penjahat itu malah kabur. Mereka pun meninggalkan J sendirian. Lalu dia pun sudah sekarat guys karena luka yang dideritanya. Si J pun meminta sama pria ini untuk menjadi dirinya karena dia akan sebentar lagi tiada. Dia pun mengatakan bahwasanya ayahnya sedang sakit koma dan dia tidak mau ayahnya itu tahu kalau dia sudah tiada. Dan dia pun berpesan untuk menjaga perusahaan ayahnya dan juga menjaga keluarganya guys. Lalu pria ini pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Pria ini pun tidak sempat memberitahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu dia pun hanya bisa memandanginya guys dengan wajah sedih. Pria ini pun tidak menyangka bahwasanya kembarannya itu akan tiada begitu cepat. Lalu dia pun langsung mengganti seluruh baju dan juga perlengkapan si J. Dia pun ingin membuat sebuah rekayasa bahwasanya si Gautam lah yang telah tiada, bukan si J. Dan akhirnya dia pun menjadi si J guys. Dia pun mendorong mobil itu agar semua orang tahu bahwasanya bukan si J yang mati. Akan menjalankan amanah si J akan balaskan dendam kepada penjahat-penjahat itu guys. Dia pun bercerita sama ibunya bahwasanya dia ingin menolong si J. Dan ibunya pun sangat bangga sama anaknya itu guys, karena dia akan membantu seorang yang sangat menolong keluarganya. Tapi si Gautam ini khawatir dengan tunangannya karena mereka sebentar lagi akan menikah. Ibunya pun akan membantunya guys. Ayahnya si J pun sedang koma dan dia pun datang sebagai si J agar menyemangati ayahnya itu guys. Dia pun bercerita kepada wanita ini sehingga dia pun menangis. Dan dia pun mengikuti tingkah-tingkah si J waktu di rumah guys. Dia pun melihat di dalam HP-nya agar semua orang pun tidak curiga bahwasanya dia adalah J palsu. Wanita ini pun tidak tahu bahwasanya bersamanya itu bukanlah J asli karena mereka sangat mirip guys. Pria ini pun sudah lama memendam itu. Sampai waktu di bandara pun dia tahu bahwasanya wanita ini sangat sedih, tapi dia harus profesional agar wanitanya itu tidak curiga apa yang dilakukannya ini demi balas dendam si J. Dan dia pun memberikan amanah kepada dia sehingga dia pun menjalankan amanah itu guys. Wanita ini pun sangat sedih dan juga bahagia. Ternyata tunangannya itu masih hidup. Dia pun mengira bahwasanya pria inilah yang telah menghabisi tunangannya, padahal dia adalah tunangannya yang asli guys. Ikut wanita ini pun akhirnya sudah tahu semuanya guys. Dia pun sangat terkejut karena dia tahu bahwasanya tunangannya itu sudah tiada. Awalnya dia ingin memulangkan cincin tunangannya itu, tapi dia pun telah mendengar semua kebohongan itu. Dan dia pun tahu bahwasanya tunangannya sudah lama tiada. Dia pun sangat sedih guys, kenapa gunanya cincin tunangannya ini jika memang orangnya tidak ada lagi. Dia pun langsung pulang guys ke rumah ibunya. Dan dia pun sangat sedih. Ternyata ibu pria itu sudah memberitahunya juga kepada keluarga si J. Karena sudah saatnya seluruh keluarga tahu bahwasanya anak mereka sudah tiada lama. Ibunya ini pun langsung datangi pria itu guys, yang sangat mirip dengan anaknya. Dia pun memuaskan rindunya kepada anaknya itu. Wanita itu hanya bisa menangis karena tunangannya itu sudah tiada guys di dunia ini, dan dia pun langsung membuang cincin tunangannya. Wanita ini pun akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai pembisnis terbaik di dunia. Dia pun terpilih guys, dan dia pun akan mendapatkan penghargaan itu. Wanita ini pun langsung diberikan tepuk tangan oleh semua orang karena dia telah mendapatkan penghargaan itu.
Dia pun sangat bahagia guys, walaupun hatinya sedang hancur karena kehilangan tunangannya. Wanita ini pun langsung diberikan piala penghargaan sebagai pembisnis nomor 1 di dunia. Kekayaannya pun tidak habis 7 turunan, sehingga seluruh orang pun sangat bangga sama wanita ini. Dia masih muda tapi mendapatkan penghargaan itu. Dia pun diminta untuk memberikan sepatah dua kata yang akan dipatah-patahkan menjadi kata-kata guys. Keluarga pun sangat bangga sama wanita ini guys, karena dia telah mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya, tapi dengan wajah sedih. Dia pun mengatakan bahwasannya, aku turut berduka cita atas kematian tunanganku yang setahun lalu, sehingga seluruh orang di sana pun sangat sedih mendengarnya guys. Tapi dia berterima kasih sama tunangannya itu, karena dia telah memberikan satu orang, yaitu sahabat terbaik yang menjaga keluarganya dan juga perusahaannya, sehingga dia pun bisa berdiri di atas itu. Tidak mungkin saya mendapatkan penghargaan ini jika tidak dibantu oleh seorang pria yang bernama Gautam, karena dialah yang telah membasmi seluruh orang-orang jahat yang mau mengganggu keluarga kami. Dia pun membanggakan pria itu guys di depan seluruh orang yang ada di sana, karena dia tahu bahwasannya tunangannya itu telah memberi amanah kepada si Gautam untuk melindungi keluarganya dan juga membalaskan dendam kepada seluruh penjahat-penjahat itu guys. Wanita ini pun menunjuk pada pria yang mirip dengan tunangannya itu adalah pahlawan untuk perusahaan dan keluarganya. Dia pun sangat berterima kasih karena berkat pria itu, keluarga dan juga perusahaannya terselamatkan dari orang-orang yang jahat. Dia memang sedih karena telah berpisah dengan tunangannya, tapi dia bertemu dengan orang yang sangat baik. Sahabatnya ini pun sangat bangga karena tunangannya itu berhati mulia. Dia pun teringat guys suatu masa-masa indah bersama tunangannya itu dulu. Mereka sama-sama ingin memulai bisnis menjadi orang terbaik di dunia. Wanita ini sangat beruntung mendapatkan si Jay, karena Jay ini bukan hanya mementingkan kerjanya saja, tapi dia juga memprioritaskan pasangannya. Sehingga mereka pun berjanji sebelum mereka menikah, mereka pun harus naik ke podium sebagai salah satu pembisnis terbaik dunia. Pria ini pun ingin mengangkat piala itu bersama kekasihnya itu, dan mereka pun akan sama-sama mengangkatnya. Tapi semua itu sudah tiada guys. Wanita ini pun langsung memberikan piala itu untuk persembahan untuk si Jay, karena dialah orang yang layak mendapatkan itu. Layar yang ada di belakang mereka langsung menunjukkan foto si Jay, karena apabila dia masih ada, maka dialah yang paling layak mendapatkannya. Sehingga semua orang pun sangat bertepuk tangan guys. Wanita ini pun sambil menangis memegangi piala itu dan juga memandangi wajah almarhumah dari tunangannya itu. Pria ini pun merasa terharu guys, karena dia tahu bahwasannya cinta wanita ini sangat besar sama tunangannya itu guys. Tapi apa boleh buat, Tuhan sudah berkata lain. Dia pun telah mengambil tunangannya itu, dan dia pun lebih sayang sama tunangannya. Dia pun respect sama wanita itu guys, karena dia berhati besar. Karena semua rencana kita belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan guys. Dan Tuhan pun tahu mana yang lebih baik untuk kita. Dan akhirnya pilihannya pun selesai guys. Itu dia guys cerita dari film Gentleman Nani ya. Gimana menurut kalian? Film apa lagi yang mesti aku bahas? Boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya.